Selamat siang Bu Ayu. Ibu Astria, selamat siang Bu Astria. Gimana, sehat ya? Sehat Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Gimana UKANnya udah selesai? Mau ini sih Bu, baru mau latihan, nanti UK-nya kita di bulan April Bu. Untuk latihannya untuk persiapan di bulan April. Iya benar, kalau UKK kemarin sudah Bu. Oh, kakak sudah tinggal Iya, UK ya Bu iya ya. Wah, tinggal UK. pasti luar biasa tuh gininya ya, capeknya, kegiatannya ya. Hmm, Ya lumayan lah Bu. ya. Nah, gimana? Kemarin katanya mau kita curcol hari ini. Iya benar Bu. Jadi, uh-uh. Yuk, kita cari tempat dulu yang aman ya. Ini sepertinya sudah sepi. Ya, sudah sepi. Yuk, Iya, kita iya. mulai aja yuk. Gimana katanya kemarin mau curhat? Iya benar Bu, jadi saya agak ada sedikit hambatan sih Bu ya. Sedikit kendala ketika saya mengajar di lab praktik Bu. Oh, di lab Jadi praktik. iya, benar, Bu. Jadi, eee, anak-anak sekarang itu cenderung, menurun seperti itu tanggung jawabnya. Karena kalau, saya cerita sedikit ya, Bu, ya. Kalau Iya, kita iya. kalau kita di lab praktik itu kan semua sudah ada job desk masing-masing ya, Bu, ya. Hmm. Kemudian mereka juga mengerjakan job sheet-nya masing-masing seperti itu. Nah, belakangan ini saya lihat anak-anak dalam melaksanakan job desk-nya itu terjadi penurunan tanggung jawab begitu Bu. Jadi Hmm. ceritanya kemarin ketika saya praktik terakhir ini saya sampai mendapat teguran dari guru piket begitu Bu, karena beberapa anak yang saya ajar itu ada yang berkeliaran di luar lab praktik, sementara saya masih berkonsentrasi untuk melaksanakan penilaian begitu Bu. Nah dalam hal ini saya ingin mendiskusikan dengan Bu Moni, mungkin siapa tahu nanti Bu Moni bisa memberikan saya alternatif solusi pemecahan masalahnya ya. Bagaimana nanti caranya untuk mengembalikan anak-anak saya supaya mau tertib berada di lab praktek menyelesaikan job desk-nya mereka masing-masing. Sementara saya masih berkonsentrasi pada penilaian dari hasil produk mereka. Begitu Bu Moni. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi, Bu Astri ya, biasanya kalau ini posisinya sebagai tim penilai sendiri ya di dalam lab praktek itu ya? Iya Bu, kalau kita kan di sekolah itu sistemnya sistem blok Bu, dan kita tim teaching. Jadi satu kelas anak-anak itu kita bagi dua Bu. Jumlahnya satu kelas itu ada 48, jadi setengahnya 24 orang itu ada di service, yang 24 orang lagi ada di kitchen. Besoknya baru di rolling begitu Bu ceritanya. Hmm, berarti setengahnya di-handle oleh satu guru, baik itu di servis maupun di kitchen gitu ya Bu ya, dari satu kelas dibagi dua. Iya benar sekali Bu. Luar biasa sekali apalagi di praktek ini. Nah, permasalahan yang Ibu gini kan hadapi menurunnya tanggung jawab ya Bu ya. Menurunnya tanggung jawab siswa terhadap mungkin kelakuannya, kemudian kebersihan kelas mungkin ya kurang kurang bisa diatur gitu ya. Sehingga menyebabkan siswa-siswa itu ada yang berhamburan keluar gitu ya Bu ya. Jadi kekhawatiran Ibu bagaimana sih caranya untuk kembali mentertibkan mereka akan tanggung jawabnya gitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Karena sebelum-sebelumnya kelas yang saya ajar itu mereka masih istilahnya masih mau bertanggung jawab dengan job desk masing-masing. Karena sebelum kita praktik, saya sudah membagikan job desk masing-masing, saya share di grup WA, kemudian besoknya kita praktik, mereka memang sudah siap dengan tanggung jawab yang sudah dibagikan, begitu Bu. Ini tumben kelasnya, kelas terakhir, kelasnya agak ekstrim gitu Bu. Sudah ada job desk, kemudian mereka sudah tahu seolah-olah seolah-olah mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu. Sementara saya ya mungkin kesalahan saya sendiri sih Bu, saya agak lengah. Kemudian ada beberapa anak yang job desk-nya mungkin karena ngepel gitu ya Bu ya, yang nyapu otomatis kan duluan nyapu. Nah sementara nunggu temannya selesai nyapu, yang ngepel ini mungkin nggak sabaran dia, karena tidak sabaran
Atau mungkin gaya belajarnya dia kinestetik kali ya Bu ya, dia suka pecicilan gitu, Berat gitu ya. nggak mau diem gitu, tiba-tiba saya didatengin guru piketnya gitu. Maaf Bu Astrea, itu anak-anaknya kok di luar mengganggu ke kelas lain gitu kan, saya jadi agak malu gitu Bu. Pasti sangat malu sekali ya, merasa nggak enak banget ya Bu ya. Padahal sampai dikasih tahu oleh guru piket tuh rasanya pasti nggak enak banget ya Bu ya. Nah, padahal pada kenyataannya Ibu sudah membagikan tugas sebelumnya gitu ya. Jadi orang ini, siswa ini bertugas di ngepel, siswa ini dapat tugas ini sudah sangat bagus sekali saya kira itu untuk pembagian tugasnya. Tapi ternyata walaupun begitu masih ada juga ya yang lalai dengan tugas dan tanggung jawab siswa-siswanya. Nah, itu sebelumnya pernah mengalami seperti ini nggak Bu? Misalnya kelas-kelas lain tuh pernah nggak mengalami hal yang sama seperti yang Ibu rasakan hari ini gitu ya? Berat loh Bu ya, apalagi sendiri itu ya, sendiri menghandle berapa 25 orang gitu. Kemudian Ibu menilai sendiri, sedangkan di sisi pihak anak-anak sedang menjalankan tugasnya semestinya itu berjalan sangat-sangat baik Bu ya. Nah, ketika dulu pernah nggak Ibu mengalami hal yang sama seperti ini? Jadi anak-anak itu berhamburan keluar, padahal sudah dikasih tugas dan tanggung jawab sebelumnya. Itu pernah nggak Bu? Kalau dulu sih pernah Bu, cuman karena saya terapkan istilahnya sanksi, kalau bisa saya katakan sanksi ya Bu ya, yang tidak konsekuen dengan tanggung jawabnya ya, ketika mereka tidak melaksanakan itu secara penuh, saya akan tambahkan tanggung jawab baru gitu Bu. Misalkan yang ngepelnya lalai gitu, sebelum mereka selesai tanggung jawab, mereka sudah berkeliaran keluar, ya saya akan tambahkan nanti job desk-nya mereka dengan job desk baru gitu, misalkan bersihkan got dan lain sebagainya Bu. Nah yang waktu dulu itu sih caranya cukup efektif ya, karena mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan tambahan lagi selain job desk yang sudah saya berikan gitu. Kan job desk-nya ini bergiliran gitu Bu. Di tiap praktek itu akan digilir per station atau per kelompok mereka seperti itu. Jadi kalau yang dulu-dulu sih masih mau ya mereka ya Bu ya, masih mau mengikuti job desk ini dengan catatan kalau mereka keluar dari kesepakatan, mereka akan mengerjakan tugas tambahan gitu. Nah, yang sekarang ini yang agak ekstrim Bu, sepertinya nggak terlalu mempan kalau diterapkan seperti ini gitu. Mereka keluar itu begitu nanti sampai lagi saya berikan tugas tambahan ya mereka kerjakan aja gitu. Kayaknya yang penting udah dapat mereka keliling gitu, lihat-lihat temennya, dikasih kerja tugas tambahan nggak masalah gitu Bu. Memang agak kelainan sih kelasnya. Agak-agak ekstrim juga Bu ya kelas ini Iya, dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Nah, iya. kira-kira untuk kelas ini Ibu pernah nggak menerapkan sistem yang Ibu terapkan di kelas sebelumnya itu kan berhasil tuh Bu. Yang sebelumnya, yang mungkin kelas-kelas yang sebelumnya itu siswanya agak manut gitu ya Bu ya, agak baik-baik gitu. Nah, kira-kira kalau Ibu terapkan hal yang sama di kelas ini, penambahan tanggung jawab misalnya nih kelas Ibu yang apa namanya yang kelas yang agak-agak ini Ibu terapkan kembali sistem yang Ibu kerjakan dulu, kira-kira gimana Bu? Mempan nggak kira-kira? Pernah Ibu melakukan ini di kelas ini ya? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, sudah pernah saya terapkan, nyatanya mereka masih seperti itu gitu, dan orangnya hanya segelintir ya, bisa saya katakan oknum gitu, tidak Oh, tidak segelintir semua aja. kelas ya. Jadi yang si anak yang saya maksud tadi itu walaupun diberikan tugas tambahan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dia dapat aja keluar begitu Bu. Entah alasannya nyari minum, tapi dia singgah ke kelas temannya gitu, entah alasannya ke belakang, tapi tetap masih dapat singgah juga seperti itu. Oke, nah misalnya nih Bu, jadi cuman segelintir orang sebenarnya sebagai pengacau di kelas itu Bu ya. Ya yang lainnya saya kira mungkin bagus ya penerimaannya. Cuman beberapa orang aja yang bisa mempengaruhi jadi kelas itu kelihatan kurang bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira selain teknik yang Ibu terapkan sebelumnya itu, ada nggak sih teknik baru atau teknik kira-kira yang bisa membuat mereka melakukan tugasnya atau tanggung jawabnya dengan baik atau maksimal? Ibu ada kepikiran nggak?
memberikan mereka satu solusi atau penerapan tingkah laku ke mereka? Kalau solusi baru sih kemarin sempat kepikiran ya Bu ya. Kalau di kelas itu kita teori kan juga 6 jam gitu Bu. Memang Teorinya agak 6 jam juga. ya memang agak boring juga gitu kalau di kelas kan bisa kita berikan games dan lain sebagainya. Kalau praktek nanti games kan nggak terlalu matching gitu ya Bu ya. Apalagi kita sudah ada durasi waktu yang harus kita sepakati seperti itu. Kalau di kelas dulu untuk menghindari kebosanan dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sih, saya pakai sistem tutor sebaya. Nah, maunya saya mencoba juga untuk di kitchen Bu. Jadi teman-teman nanti yang bertanggung jawab, jadi anak-anak yang saya lihat bertanggung jawab itu saya inginkan mereka membantu saya untuk juga ikut mengawasi teman-temannya. Jadi ketika saya berkonsentrasi untuk melakukan penilaian produknya anak-anak, jadi teman-teman yang tadi bertanggung jawab ini atau siswa yang saya nilai bertanggung jawab ini bisa mengawasi temannya dengan mengingatkan seperti itu. Mungkin ya kalau orientasinya mereka ya kalau teman sebaya yang ngasih tahu mungkin mau ya Bu ya, apalagi ada keras atau ketertarikan nanti yang ngasih tahu mungkin nanti mau ya kalau yang ngasih tahunya itu dia tertarik sama anak yang bersangkutan begitu, saya kira mungkin mau gitu ya Bu ya, atau mungkin nanti dia mengidolakan yang bersangkutan gitu, mungkin akan mempan seperti itu. Kalau dari sayanya sendiri mungkin kurang mereka ini ya, kurang mau melakukan seperti itu. Nah kalau begitu gimana kira-kira Bu? Itu keren banget menurut saya tuh Bu Astria. Nah, dengan memberikan tutor sebaya, benar sekali kalau Bu Astria, saya setuju banget. Kadang-kadang siswa tuh lebih nyaman diberikan tanggung jawab oleh teman sebayanya gitu ya dibandingkan dengan gurunya. Nah, seperti yang Ibu Astria bilang, apalagi ya yang ngelayeng-layeng tadi tuh yang agak apa namanya siswanya tadi tuh yang kurang memperhatikan. Misalnya nih yang menjadi tutor sebayanya adalah dia taksir misalnya gitu Bu ya, mungkin akan dia lebih bisa mendengarkan teman sebayanya daripada oleh gurunya. Kadang-kadang begitu kan Bu ya. Itu keren banget loh Bu. Keren banget itu solusi yang Ibu berikan. Menurut saya itu sepertinya akan lebih masuk ya. Nah, apalagi katanya tadi ada yang naksir gitu ya, mungkin dengan gitu ya akan bersemangat bekerja. Yang menurut saya ini adalah teman yang saya taksir gitu ya, mungkin itu lebih akan membuat mereka atau ya teman-teman yang tadi keluar keluyuran yang tidak tahu akan tanggung jawab gitu, yang kurang tanggung jawabnya akan lebih semangat lagi melakukan tugasnya. Keren banget Bu. Lanjutkan saja Bu. Itu keren banget. Nah, mungkin solusi lain ada lagi nggak Bu yang ini? Atau sih saya sempat kepikiran ya Bu ya, kalau memang diizinkan nanti oleh pihak sekolah, saya ingin mengatur untuk jam istirahat yang praktik itu biar fleksibel Bu. Jadi ketika saya melakukan penilaian produk, anak-anak saya biarkan istirahat dulu. Jadi kan istilahnya dia bisa bebas lah di luar gitu. Jadi tidak mengganggu, nanti mereka bisa ke kantin seperti itu. Jadi mungkin nanti saya bisa mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah supaya untuk yang jam praktik di lab itu untuk istirahatnya bisa fleksibel gitu. Jadi ketika nanti saya penilaian, saya berikan anak-anak istirahat, kemudian mereka bisa di kantin. Jadi tidak ada kesempatan nanti mereka jalan-jalan mengganggu kelas-kelas lainnya. Nah kalau begitu bagaimana kira-kira Bu? Itu juga bagus sepertinya Bu. Jadi maksud Ibu di sini tadi memberikan waktu istirahat yang fleksibel dalam artian tidak berbarengan dengan kelas yang lain gitu ya Bu ya. Jadi spesial untuk di kelas Ibu aja yang mengikuti praktek. Setelah Ibu melakukan penilaian, anak-anak istirahat keluar gitu ya. Iya benar Bu. Jadi berdasarkan pertimbangan saya dan pengamatan saya juga Bu, kalau misalkan mereka serentak
istirahat kan Mm-mm. pasti akan meninggalkan pekerjaan yang masih ini ya Bu ya, yang masih dikerjakan saat itu. Sementara kalau misalkan nanti ketika mereka sudah benar-benar selesai, terus dikasih jam istirahat kan pas waktunya begitu loh Bu. Kalau misalkan nanti mengikuti jam istirahat yang biasa, kadang-kadang kan mereka meninggalkan pekerjaan yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, nanti kalau misalkan pas penilaian, saya ambil jam istirahatnya, berarti kan sudah pas itu Bu, mereka bisa ke kantin atau bersantai di luar dengan catatan nanti saya minta teman yang tadi yang bertanggung jawab itu untuk juga mengawasi temannya, jadi dikombinasikan begitu Bu. Bagaimana ya Bu? Itu keren banget Bu. Jadi di samping menggunakan bantuan tutor sebaya juga ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa fokus untuk mengerjakan tanggung jawabnya dulu, membersihkan sesuai dengan tugas-tugas yang sudah dibagikan tuh Bu ya. Jadi ketika itu sudah selesai, Ibu bisa menilai dengan nyaman dan aman, anak-anak bisa istirahat dengan plong gitu ya Bu ya. Wah itu keren sekali tuh Bu. Kayaknya ini melakukan kolaborasi seperti ini bagus juga Bu ya. Nah untuk kedepannya seperti apa tanggung jawab atau seperti apa sih yang Ibu inginkan nanti kelasnya? Bisa disimpulkan nggak Bu apa yang sudah Ibu lakukan untuk kelas Ibu nantinya? Kalau harapan saya ke depannya sih Bu dengan alternatif solusi yang akan nanti saya actionkan begitu, saya harapkan ada peningkatan dari tanggung jawab anak-anak. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan baik ya Bu, yang tadi rencananya seperti yang sudah saya jabarkan itu antara lain yang pertama mungkin bisa saya terapkan dengan penambahan tanggung jawab bagi yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya sudah dibagikan seperti itu, job desk-nya yang sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, saya akan melibatkan temannya, tutor sebaya untuk mengawasi teman-teman yang lain yang kurang atau istilahnya tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketiga, mungkin nanti saya bisa mengusulkan kepada pihak sekolah untuk memberikan kebijakan supaya jam istirahat untuk yang praktik itu bisa lebih fleksibel sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi seperti itu Bu, atau bisa ditanggulangi seperti itu Bu. Dan saya juga ingin nanti ke depannya saya bisa lebih mengintenskan pengawasan saya terhadap anak-anak dengan cara ketika penilaian saya berikan mereka istirahat dulu, nanti setelah penilaian jam istirahatnya sudah selesai, jadi saya bisa full mengawasi anak-anak ketika melaksanakan proses pembersihan atau melakukan job desk-nya masing-masing seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Astri ya. Ada beberapa option yang bisa dilakukan ternyata ya untuk meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugasnya. Di samping sebagai tutor sebaya, Bu Astria juga bisa memberikan solusi seperti yang Ibu lakukan sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk untuk pergi istirahat ke kantin gitu ya. Jadi Ibu tetap bisa memberikan mereka jeda waktu untuk istirahat. Kemudian setelah melakukan evaluasi, Ibu bisa kembali mengawasi mereka untuk melakukan tugas-tugasnya. Wah, keren banget. Dan yang terakhir Ibu juga akan melakukan atau meminta waktu itu ya untuk fleksibilitas anak-anak istirahat tadi ya. Nah, saya kira itu luar biasa sekali Bu Astria. Wah, saya juga ikut banyak belajar dari permasalahan yang Ibu Astri hadapi hari ini. Kemungkinan saya juga akan melakukan tutor sebaya. Itu ya keren banget tuh Bu Astri ya. Nah, itu saya akan lakukan ketika praktek juga nantinya. Saya sudah kebayang untuk memilih beberapa orang yang akan saya pilih nanti untuk mengawasi teman-temannya ketika praktek kaiwa di kelas. Itu keren banget Bu Astria. Wah, hari ini gimana rasanya Bu Astria setelah kita curcol hari ini? Ya, luar biasa Bu Ayu. Jadi sudah lebih lega rasanya begitu. Jadi saya tidak sabar nanti untuk menerapkan opsi-opsi yang tadi sudah saya sampaikan demikian. Jadi
nanti juga saya mohon dalam prosesnya pendampingan dari Bu Ayu ya, kita kembali sharing ke depannya. Nanti kalau misalkan alternatif ini nggak bisa maksimal saya jalankan atau anaknya tidak terlalu bisa kita ini ya, tidak menunjukkan hasil yang optimal, mungkin nanti saya akan beralih ke alternatif yang lain. Nanti mohon juga tetap Bu Ayu meluangkan waktunya untuk sharing nanti kembali. Terima kasih Bu Ayu. Keren banget Bu Astrea. Sudah tahu ya jalan solusi step A, step B, step C, kemudian ya jadi plannya juga sudah keren banget Bu Astrea ya. Semoga nantinya bisa berhasil memaksimalkan disiplin dan tanggung jawab siswa di dalam praktek di lab terutama ya Bu Astrea. Oke Bu Astrea, saya juga lega hari ini dapat curcol sama Bu Astrea. Mungkin kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Kita curhat apa lagi? Saya kira sudah cukup sih Bu Ayu. Nanti kalau ada apa-apa mungkin saya hubungi lagi Bu Ayu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya juga terima kasih banyak dapat beberapa ilmu dan masukan juga dari Bu Astrea. Makasih ya Bu Astrea. Nanti sama-sama kita akan mungkin lakukan meeting atau pertemuan lagi, curhat-curhatan tentang siswa-siswa kita ya, Bu Astrea. Iya benar Bu, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih sama-sama waktunya. Bu. Sama-sama, sampai jumpa nanti. Sampai bertemu kembali Bu. Ya, mari. Selamat siang. Selamat siang.